26 miliar deal selamat kepada grup Yinggong yang memenangkan lahan 388. Selamat. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke lahan 392.235 meter persegi 18000 yuan kenaikan selanjutnya kita lanjutkan ke lahan 392. 1 miliar 50 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 150 juta. 2 miliar 50 juta. Bos Yo dari Dingfeng belum bergerak. Apakah targetnya sama dengan kita? Mau rebut lahan ini dariku. Mimpi. 38 miliar deal selamat kepada grup King Feng. Selamat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan. Lelang lahan terakhir hari ini 8000000 yuan. Lelang lahan terakhir hari ini. Harga awal yuan lahan 400 miliar kenaikan 1 miliar setiap kali. Lelang dimulai. Grup Kinggong 32 miliar. 33 miliar. Bos Si, apakah kita mulai ikut lelang? Dia belum datang sampai sekarang. Bos Si masih menunggu. Jangan buru-buru, saatnya tiba, dia pasti datang. 34 miliar. 50 miliar. Ada yang lebih tinggi lagi. Grup DJ 50 miliar. 50 miliar kedua kalinya. Grup DJ 50 miliar. Grup Dingfeng 60 miliar. Ada yang lebih tinggi lagi. Kamu datang, aku tenang. 60 miliar. Harga tanah ini bisa tembus 35.000. Sepertinya Dingfeng dan DJ akan bertarung sampai akhir. Ada pertunjukan bagus, tunggu saja. 65 miliar. Grup DJ 65 miliar. 70 miliar. Grup Dingfeng 70 miliar. Ada yang mau menawar lagi? Bos Yo batas atas 60 miliar, tidak boleh lebih. 75 miliar. Grup DJ 75 miliar. Ada yang lebih tinggi lagi. 100 miliar. 100 miliar grup Dingfeng. 100 miliar pertama kalinya. Grup Dingfeng 100 miliar ketiga kalinya. Deal selamat kepada grup Dingfeng. Yize, apa kita terlalu nekat? Ini adalah perhitungan yang sebelumnya saya minta dari aktuaris. Lihat saja. Ternyata masih ada ruang yang begitu besar. Tidak menyangka kita sudah menyiapkan 11 miliar. Zhou Zichao ini tidak mengikuti. Direktur Si bilang, kita harus dapatkan tanah di 423 ini. Saya yang dapat lebih baik daripada Zhang Lili yang dapat. Kalau proyek Tiancheng ini bisa kita selesaikan dengan lancar. Menghadapi Zhang Lili, kita akan lebih percaya diri. Terima kasih ya. Tenang saja, bagaimanapun juga saya akan selalu mendukungmu. Chen Lingyun, kamu gila ya? Susah payah jadi supir orang. Hanya untuk beli ini buat Han Qiming. Pelan-pelan, jangan sampai hadiahnya jatuh. Aneh saja. Mana ada cewek yang buru-buru beli hadiah buat cowok. Ulang tahun beli hadiah ulang tahun, lulus beli hadiah kelulusan. Kalau suatu hari dia punya pacar baru, apa kamu juga harus beli hadiah putus cinta? Apa sih, Han Qiming bukan orang seperti itu.
Menurutku kamu memang punya prasangka sama dia. Seharusnya aku minta Qianru temani aku. Jangan bicara soal Qianru. Orangnya aja nggak kelihatan mana bisa temani kamu. Hanya aku yang bisa membuatmu siap sedia 24 jam. Punya teman seperti aku. Kamu kayak sudah menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Cepat pulang dan bersyukur, dengar nggak? Masuk. Sudah pulang. Bibi Su bilang kamu kurang sehat, apa kamu baik-baik saja? Nggak mati. Apa yang terjadi dengan tanah di 423 itu? Aku dan Jianyu berencana buat sebuah proyek. Kamu tahu sendiri, kita dari Jue sudah investasi di Dijie. Bagaimana bisa kamu membantu musuh bebuyutan Dijie? Ding Feng yang ambil tanah itu. Jue, kamu gak ada hubungannya sama aku. Si Jianyu ditekan oleh ibu tirinya Zhang Lili. Juga nggak bisa menyetujui dana sebesar itu. Kamu bilang kamu ambil berapa? 2 miliar. Gila. Aku tahu kamu punya masalah sama aku. Tapi kamu adalah anakku. Sekarang begini. Kamu keluarkan uang buat mempermalukan ayahmu. Bagaimana kita bisa menghadapi orang nanti? Malu saya mau ditaruh di mana? Sudah bilang kamu saya itu saya. Jue sama sekali gak ada hubungannya sama saya. Lagi pula, uang buat beli tanah itu hasil jerih payah saya sendiri. Mau saya kasih ke siapa ya terserah saya. Soal bisnis, gak ada yang namanya malu atau gak malu. Siapa sih yang gak suka sama uang? Jangan lupa ini semua dulu kamu yang ngajarin saya. Ngomong aja. Lahan di 423 itu. 8 miliar itu, batas maksimal pembeliannya. Kamu sama si Jianyu ngeluarin 10 miliar, mana ada untungnya. Jangan kira. Saya nggak tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian cuma mau bikin proyek gede-gedean. Biar Zhang Lili nggak bisa angkat kepala. Urusan keluarga si jangan ikut campur. Nanti uang nggak dapat malah dapat masalah. Tenang aja, saya nggak akan bikin bisnis yang rugi. Oke. Kamu memang jago. Ada apa? Kok bapak sama anak baru ketemu langsung ribut sih? Tianlin Yize baru aja pulang. Nggak bisa ya dikit-dikit dikomentarin lagi pula. Sebentar lagi kan ada tamu yang datang. Mama pulang. Xiao Yun udah pulang. Pamanku kamu juga datang. Udah pulang? Mama biar saya aja. Oke, hati-hati ya. Saya udah kelaparan nih. Sudah tahu kalian belum makan. Mama masak mie emang enak banget. Cepet makan mie deh, kayaknya kalian udah lapar. Iya, Kalian udah makan. kami udah makan. Lingyun besok kan wisuda. Kamu nggak mau persiapan-persiapan dulu? Udah lulus mau persiapan apa lagi? Persiapan naik panggung buat terima penghargaan. Sama kamu sama Han Kiming kalian itu. Pelan-pelan aja makannya. Nggak usah bilang-bilang nggak ada yang ngira kamu bisu. Yize Nyonya Zhao bawa Xiaoying. Sengaja datang dari Shenzhen ke sini untuk liburan. 2 hari ini sempatkan waktu untuk menemani mereka jalan-jalan. Tidak ada waktu. Lihat anak ini. Sebenarnya, anak muda sekarang semakin sibuk semakin sukses. Betul, betul, betul. Tampaknya kalian berbicara dengan sangat senang. Duduk-duduk, jangan sungkan. Yize Nona Zhao sangat hebat. Dia juga mahasiswa berprestasi di luar negeri. Jadi begitu. Semua ini kamu yang atur. Atur.
Apa aturan apa? Maaf hari ini kalian datang untuk kencan buta. Mungkin akan sia-sia. Yize, Jangan bilang lagi. Pokoknya nanti rawat ayah saya dengan baik. Hal lain jangan ikut campur. Kamu diam. Apa yang kamu bilang ulangi lagi? Tianlin kalian berdua jangan bertengkar. Masih ada tamu. Anak saya kenapa? Anak saya tidak ada yang mau. Atau harus datang ke sini untuk kencan buta. Fudong, urusan keluarga kamu saya tidak mau ikut campur. Tapi hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Anak kita pergi. Itu. Nyonya Zhao, dengarkan saya. Dengarkan penjelasan saya, maaf sekali. Sekarang anak-anak memang sangat manja. Fuize, kamu sudah besar ya? Hari ini saya ingin menasihati kamu. Jangan terlalu sombong. Masuk majalah apa hebatnya? Tanpa generasi kami kalian tidak ada artinya. Ayo Nyonya Zhao. Saya masih ada urusan. Kali ini, kita berhasil mendapatkan proyek 423. Semua berjasa. Ayo saya angkat gelas untuk semua. Bersulang-bersulang. Ayo bersulang-bersulang, terima kasih semua. Susah. Kapan Fuzong datang? Fuzong bilang sebentar lagi sampai. Pak Fu datang. Yize, Pak Fu di sini. Selamat datang Pak Fu. Ayo Yize. Duduk. Ada apa bertengkar? Tidak apa-apa. Ayo minum. Duduk ya. Pak Fu, saya menghormati Anda. Halo, saya sopir pengganti, saya ada di depan pintu. Saya melihat Anda. Hati-hati berkendara. Baik, mobil ini ya. Ya, mobil ini bagus. Apa yang kamu lakukan? Pak Fu, saya akan mengantar pulang. Kamu siapa? Kamu tahu, Ingat ya, harus mengantar orang dengan aman. tenang. Pergi ke Hotel Juxing. Itu arah berlawanan jauh. Saya tidak peduli sekarang, pergi ke Hotel Juxing cepat. Kamu dengar tidak? Bisakah kamu jangan macam-macam? Cepat putar balik, dengar tidak kamu? Bukan kamu tahu ini mobil impor. Ini mahal sekali. Kamu cepat katakan bagaimana kamu ganti rugi saya. Kamu baik-baik saja tanpa alasan datang ke sini untuk apa? Kamu beritahu saya. Itu pacar kamu yang bilang.
Pacar saya mana ada pacar? Itu wanita di samping kamu, kalau bukan dia dorong kepala saya juga tidak akan menabrak. Jangan ngelak sama saya, berani cari dia keluar kamu. Kamu pura-pura ya dia. Kamu di mana? Jangan lari. Dia pergi. Di mana? Sama sekali tidak ada orang, jangan pura-pura kamu cepat. Katakan bagaimana kamu ganti rugi. Baik, kalian hebat ya. Saya sial. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kembali. Katakan bagaimana ganti rugi mobil impor. Dan saya peringatkan kalau kamu tidak ganti rugi baik, saya akan melaporkan kamu. Laporkan saja saya. Apa yang kau katakan? Lepaskan aku. Apa yang kau katakan? Memukulku kau. Kau tunggu saja. Ling Yun, menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Ling Yun. Ling Yun ya, Ling Yun. Ibu, cepat bangun. Hari ini adalah upacara wisudamu. Kau tidak bangun sampai jam berapa? Sudah hampir jam 9, cepat. Selesai, kau tidak memberitahuku. Kau tidak membangunkanku. Aku pergi belanja baru tahu kau belum pergi. Cepatlah, jangan sampai terlambat. Masuk. Bos, sang Anda mencari saya. Tanah 423 menghabiskan 100 miliar. Bagaimana pendapatmu? Beginilah grup DJ ikut campur. Ayah harus mendapatkan proyek ini. Jadi aku hanya bisa bersaing dengan DJ. Grup DJ yang ikut campur. Atau kau pikir ayahmu yang bermasalah kesehatannya, jadi kau ingin naik dari proyek 423? Bos, sang, bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Aku begitu serius mendapatkan proyek ini. Untuk keluarga Si dan untuk Ding Feng. Si Janyu, kau lebih tahu daripada siapapun. Aku yang membesarkanmu sejak kecil. Apa yang kau pikirkan aku tahu? Bos Yuhang. Aku tidak peduli kau memanggilku ibu atau tante. Aku tidak peduli. Tapi aku ingin kau mengerti. Tangan yang membuatnya besar sampai hari ini. Meskipun kesehatan ayahmu, Ding Feng tidak akan diserahkan padamu. Aku mengerti maksudmu. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu.
Berhenti. Bos Sang masih ada hal lain. Serahkan proyek 423. Kenapa? Apakah untuk bermain-main? Kau serahkan padaku. Aku akan mencari orang untuk melanjutkannya. Bos Sang demi proyek ini. Saya dan Yize sudah bekerja siang malam selama 2 bulan. Kerja siang malam bagaimanapun juga. Saya bilang padamu kalau kamu tidak menyerahkannya padaku. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari proyek ini. Lihat saja nanti bagaimana kamu membayar. Bagaimanapun juga, saya tidak akan menyerahkan proyek ini. Apa? Mereka menyuruh kita menyerahkan proyek 423. Zhang Lili ini benar-benar kejam ya. Tapi aku takut dia benar-benar akan memutus dana kita. Apakah aku harus memberitahu ayahku tentang ini? Untuk sementara jangan dulu. Tapi aku takut dia benar-benar akan melakukannya. Zhang Lili ini sebenarnya tidak terlalu penting. Menurutku yang paling penting sekarang adalah membangun tim kita sendiri, agar di masa depan kita tidak terkekang. Mengenai masalah dana, jangan khawatir, aku akan mencari cara. Terima kasih sahabat baik. Kamu bilang kami saudara, jadi jangan sungkan-sungkan. Gak enak nih, aku ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Duduk yang bener dong. Ngurusin apa sih aku nyaman begini? Kamu sengaja bikin aku marah ya? Gak suka? Gampang banget. Tanda tangani cek itu aku langsung pergi. Proses pencairan uang itu belum selesai. Apa prosesnya? Yang namanya keluarga Yo ngomong itulah prosesnya. Bro, bisa gak kamu sedikit menahan diri akhir-akhir ini? Kita baru aja kehilangan 423. Banyak pemegang saham yang sangat tidak puas denganmu. Jangan bikin masalah lagi ya. Aku bikin masalah ya. Kalau kamu gak nyebut soal tanah itu, aku gak marah, tapi begitu kamu nyebut aku langsung kesel. Berapa banyak uang yang kamu dapat dari proyek 423? Diamond Pea udah bayar berapa, sekarang kamu nyalahin aku ya? Pas aku bayar waktu itu aku aja malu. Jadi ini salahku ya? Tahu gak kamu betapa susahnya aku menjaga perusahaan sendirian setelah orang tua meninggal? Bisakah kamu mengurangi bebanku? Jadi gini simpel banget. Ambil duit terus pergi. Apa kamu anggap perusahaan ini mesin ATM-mu? Baiklah, aku ngomong terus terang ya. Uang itu memang aku yang tahan. Jangan harap kamu bisa masukkan uang itu ke kantongmu. Aku adalah kakakmu, Zhou Keke. Zhou Zichao, aku adalah direktur utama grup DJ. Oke. Direktur Yo. Pimpinan departemen sudah menunggu di ruang rapat untuk rapat. Oke, aku segera ke sana. Kok baru datang sih? Nasib sial, semalam ketemu orang aneh. Sudahlah, jangan banyak bicara, cepat pakai bajumu. Ting-ting, hadiah yang aku siapkan buat ini sudah kamu ambil belum? Ini. Ada apa? Gak ada, lihat kan sebentar lagi lulus. Aku seneng banget bisa kenal kamu di kampus ini. Apa sih, kita teman seumur hidup. Jangan libatkan aku. Aku tiap tahun harus verifikasi teman. Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 12 Chen Lingyun.
Sudah datang belum? Ling Yun, kamu dipanggil. Sudah, aku duluan ya, Topi. Terima kasih. Selamat kepada 10 mahasiswa yang namanya disebutkan tadi, yang mendapatkan beasiswa kelulusan Xingyun. Sekarang kita persilakan pendiri beasiswa kelulusan Xingyun dan juga alumni berprestasi kita, Bapak Fuize, naik ke panggung untuk memberikan penghargaan. Selamat. Terima kasih. Kamu. Sekarang aku umumkan secara resmi. Teman-teman kalian sudah lulus. Ganti. Sudah difoto belum? Satu lagi. Satu lagi, Ling Yun mana? Kalau difoto dulu ya, aku cari Ling Yun, oke. Ling Yun. Kamu ngapain sendirian di sini? Kita lagi foto-foto, ayo. Gak tahu juga Han Kiming kemana. Ditelepon juga gak bisa. Gimana bisa gitu? Dulu kan selalu siap sedia. Iya, aku juga gak tahu. Gak bisa aku ke asrama cari dia. Aku ikut ya, ayo. Kiming, aku gak tahan sembunyi-sembunyi gini. Kamu jelaskan ke Chen Ling Yun, oke? Qianru sekarang pergi jelaskan. Gak tepat ya. Sekarang kamu bilang tidak cocok. Kenapa saat kamu menciumku tadi tidak merasa tidak cocok? Kamu saat meminta ayahku mencarikan pekerjaan untukmu, kenapa tidak merasa tidak cocok? Qianru, pelankan suaramu. Ini masih di sekolah, apa yang kamu lakukan? Pelankan suaramu. Kenapa aku harus pelankan? Kamu takut aku tidak? Qianru, aku tahu kamu tidak takut. Kalau begitu bicara perlahan-lahan saja, aku akan mendengarkan. Baiklah, aku cinta kamu, lalu apa? Kenapa Chen Ling Yun selalu lebih baik dalam segala hal? Haruskah aku berputar di sekitarnya? Kiming, bukankah kamu juga tidak tahan dengan karakter Ling Yun yang dominan? Lalu sekarang kamu bahkan tidak berani mengatakannya? Aku sangat baik padamu, sangat mencintaimu. Tidak punya sedikit pun hati nurani. Qianru, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi Ling Yun memang tidak salah apa-apa. Aku sekarang pergi dan memberitahunya semua ini. Memang tidak cocok. Qianru, bagaimana kalau begini? Bukankah kita akan segera lulus? Lalu kita akan bekerja dan dimanfaatkan waktu ini. Bergerak, aku akan bersikap dingin padanya selama beberapa hari. Berikan kami waktu, biarkan ini berjalan perlahan. Oke? Perlahan-lahan kamu tetap ingin melakukannya perlahan-lahan. Tidak jika kamu tidak mau mengatakannya. Baiklah, aku akan mengatakannya. Qianru, Apa yang ingin kalian katakan padaku?
Ling Yun. Gekianru, ada apa yang ingin kamu katakan padaku? Baiklah, karena kamu sudah melihat semuanya. Jadi aku akan memberitahumu. Aku dan Kiming sudah baik-baik saja sejak lama. Kalian putus saja. Kiming mencintaiku. Han Kiming, apakah ini benar? Aku. Ling Yun. Maafkan aku. Kenapa? 3 tahun. Apakah aku melakukan sesuatu yang kurang baik? Tidak. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Justru karena kamu terlalu sempurna dalam segala hal. Tahukah kamu selalu menekanku di setiap aspek. Aku merasa sangat tertekan bersamamu. Kamu tahu apa yang pacar-pacar di asrama bilang tentang aku? Mereka bilang aku anjing kecil. Bilang aku wajah putih. Aku merasa semakin tidak percaya diri dan semakin rendah diri bersamamu. Jadi, Jam tangan ini kamu beli sendiri. Ini aku yang belikan untuknya. Ini hadiah kelulusan yang aku berikan padanya. Aku tahu kamu mau belikan dia jam tangan. Tapi yang aku beli ini jauh lebih bagus dari punyamu. Dan juga aku sudah cariin dia kerjaan yang bagus. Ling Yun, kalau kamu benar-benar mencintainya, biarkan kami bersama saja. Apa yang ayahku bisa berikan padanya jauh lebih banyak dari yang bisa kamu berikan. Gekianru, kenapa kamu tidak tahu malu? Aku sudah. Sudahlah. Ling Yun. Ini hadiah termahal yang pernah aku beli. Han Kiming, kamu tidak layak. Ling Yun. Gekianru, kamu mau dia kan? Aku serahkan padamu. Serahkan padamu. Ling Yun. Kamu mau kemana? Aku. Sekarang tahu malah lebih baik kan? Ayo kita foto-foto. Ayo. Ting-ting, Ling Yun baik-baik saja kan? Dia putus dengan Han Kiming beneran. Masih ada kemungkinan balikan. Balikan apaan sih? Ling Yun sekarang sedang bingung karena sedih. Menurutku ini justru hal yang baik. Hal yang menyenangkan, kamu tahu, harus dirayakan. Benar-benar Han Kiming itu. Masa sih bisa cocok sama Ling Yun? Lebih cepat putus lebih baik. Iya, Ting Ting minum. Ling Yun. Jangan minum lagi. Ling Yun, jangan minum lagi, tidak worth it untuk pria itu. Aku tidak peduli. Jangan minum lagi. Ling Yun, dengarkan aku. Dengan kondisi kamu seperti ini, asal kamu bilang mau cari pacar. Di bar kita ini langsung kita adakan sayembara cari jodoh buat kamu. Pendaftarannya aja bakal 3 hari, percaya nggak? Kalau nggak percaya kita coba sekarang. Gao Siang. Jangan ngomong yang enggak-enggak sama aku. Aku udah kehilangan kepercayaan sama cinta.
Ling Yun, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu kayak gini. Apa sih, udah jangan ngomong lagi. Biarkan dia minum aja biar dia meluapkan perasaannya. Aku mau keluar nerima telepon, kamu jagain dia ya. Oke. Bos udah datang. Kenapa? Kenapa teman dekat aku kayak gini? Kenapa mereka kayak gini sama aku? Ting-ting, aku mau pulang. Bro Peng hari ini pasti minumnya enak, ayo. Orangnya mana? Gao Xiang Ling Yun mana? Bukan dia nyari kamu tadi? Aku bilang kamu lagi nelpon di luar. Aku nggak lihat dia. Jangan panik, baru 10 menit pasti nggak jauh. Cepetan cari di luar. Aku suruh kamu jagain dia. Tunggu tasnya. Kamu? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Udah malam gini HP-nya mati. Makin gede makin nggak bikin tenang. Halo. Kiming, ini Mama Ling Yun. Aku tahu. Halo Tante. Ling Yun sama kamu nggak? Udah malam gini dia belum pulang. Aku agak khawatir. Udah jam segini Ling Yun belum pulang. Tapi tante, aku sekarang nggak sama Ling Yun. Dia bisa kemana ya? Tante dengerin aku, jangan panik dulu. Aku keluar bantu cari. Oke, terima kasih ya. Oke, nggak masalah. Ada apa? Qianru, udah malam gini Ling Yun belum pulang. Aku mau bantu tante cari. Jangan pergi. Bukan kamu bilang udah malam gini belum pulang, kalau beneran ada apa-apa gimana? Ada hubungannya sama kamu, apa kamu takut dia nggak kuat ya? Saya kasih tahu ya, dia pasti nggak akan begitu. Main hilang aja kalah rebut cowok. Kebanyakan nonton sinetron ya? Qianru, jangan kejam gitu dong. Kalian kan teman baik. Sejak aku sama kamu, aku udah nggak anggap dia saudara lagi. Nggak boleh juga udah malam gini, kalau ada apa-apa. Siapa yang mau tanggung jawab? Berhenti. Han Kiming, aku kasih tahu. Kalau kamu berani keluar pintu ini hari ini, kita udah selesai urusan kerjaan, kamu juga nggak usah mikir lagi. Sekarang terserah kamu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ting-ting, kamu di mana? Di tempat Dabao ada cewek. Xia Oyun udah balik belum? Om, Tante, maaf ya. Salah aku nggak jaga Ling Yun baik-baik. Ting-ting, bukan salah kamu, nggak ada hubungannya sama kamu. Aku lihat dia lagi nggak enak hati. Makanya aku ajak dia ke bar minum-minum. Tapi aku nggak nyangka. Nggak boleh, aku cari lagi deh. Mingyang,
Tempat yang bisa dicari aku sama Ting Ting udah cari semua. Udah malam gini kayaknya. Ling Yun nggak apa-apa deh. Ting Ting kamu pulang dulu aja deh. Aku tungguin dia di sini aja. HP